rekan-rekan media sekali yang saya hormati, saya perlu sampaikan kejadian Sabtu dini hari di wilayah Pasar Rebo dan wilayah Ciracas. Kemarin pagi saya perintahkan kepada Komandan Garnisun Tetap 1, dalam hal ini adalah Pangdam Jaya, untuk mendalami terkait peristiwa yang terjadi di Pasar Rebo dan Ciracas. Sesuai data dan fakta yang ditemukan di lapangan, bahwa apa yang sudah terjadi, yang dikatakan bahwa prajurit MI telah dikeroyok oleh orang tidak dikenal dan menyebabkan luka-luka. Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV, bahwa luka yang ada di prajurit MI bukan karena pengeroyokan, tapi akibat kecelakaan tunggal. Dan hal itulah yang dijadikan titik awal pendalaman oleh Komandan Garnisun untuk memanggil saksi-saksi, diantaranya adalah 12 orang yang sudah diperiksa, dan tadi pagi sudah mengakui 3 orang tersebut karena hampir seharian diperiksa oleh Denpom. Ketiga orang tersebut adalah pelaku pengerusakan sepeda motor, kendaraan. Kemudian dikembangkan lagi terkait handphone milik prajurit MI, dan ditemukan bahwa prajurit MI telah menghubungi 27 rekannya, dan itu akan dijadikan pengembangan lebih lanjut. Dari data-data di lapangan, bahwa yang pertama terkait laka tunggal yang menimpa prajurit MI, dan termasuk yang kedua CCTV terkait pengerusakan, semuanya sudah diambil oleh Denpom. Dan saya sampaikan juga, dalam rekaman CCTV yang kedua ketika terjadi pengerusakan, terlihat ada sepeda motor dengan 2 orang yang diduga kuat melakukan pengerusakan, sehingga nantinya dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, diantaranya adalah 12 sudah mengaku 3 orang, 27 yang ada di handphone prajurit MI, dan 2 yang ada di CCTV akan terus dilakukan pemeriksaan. Apabila memang terbukti, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami semua menyesalkan kejadian tersebut. Untuk itu, saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini, bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri,
tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, seperti yang terjadi di Pasar Rebo dan Ciracas yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan setelah Vkon ini semuanya sudah bisa diselesaikan dengan baik dalam arti kata, dalam penyelidikan, dan tentunya nantinya apa hasil dari pemeriksaan tersebut, dinas atau Puspom akan memberikan informasi kepada rekan-rekan media. Demikian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Ini adalah ketua tim penyidik. Kolonel Yoga Suara ini adalah, coba berdiri, orangnya ini adalah ketua tim penyidik lapangan yang juga menjabat sebagai komandan polisi militer Kodam Jaya. Nomor HP-nya tertera. Kami mohon dengan sangat segala informasi yang diketahui oleh warga masyarakat maupun prajurit TNI Angkatan Darat tentang para pelaku, kami tunggu informasinya di nomor HP ini. Dan nanti juga Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat juga akan mengawasi secara ketat dari hari ke hari tentang perkembangan. Jadi kami benar-benar mengharapkan bantuan dari warga masyarakat sehingga semua yang terlibat dan bertanggung jawab bisa kami bawa ke proses hukum. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Jadi selain pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh masing-masing, dan ini akan berbeda satu dengan lainnya, maka kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan pada saat mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kemudian kita juga akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan. Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut, dan nanti Pangdam Jaya melaporkan kepada saya, dan dari jumlah itulah yang kemudian akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apapun peran. Dengan demikian tidak ada lagi orang hanya pasrah menyerahkan diri. Sama sekali tidak. Mereka juga harus bertanggung jawab. Tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu, kita sudah menyiapkan juga lapisan-lapisan apabila ada yang berusaha berbohong dalam pemeriksaan.
atau menyembunyikan atau bahkan menghilangkan bukti keterlibatan, maka akan kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Jadi tidak akan ada lagi, perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan kepada mereka yang berusaha menyembunyikan. Tidak ada lagi hanya sama saja begitu saja. Itu saja penjelasan dari kami, dari TNI Angkatan Darat. Kami buka pertanyaan dan kami siap menjawab dari tim yang selama ini melakukan pemeriksaan seluas-luasnya. Dari paling kiri ya. Para pejabat juga didengarkan sehingga bila ada tambahan jawaban nanti bisa langsung.